Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mulita Mainurika. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang networking pada VirtualBox. Lalu, apa saja sih yang akan dibahas pada bab ini? Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang reset MAC address, network mode NAT, NAT vs NAT network, protect NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, dan internet network part 1 dan part 2. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus mereset MAC address sebelum mempelajari networking ini? Dan langsung saja, kemarin kita sudah membuat dua server, di mana yang satunya adalah cloningan dari server sebelumnya. Dan kedua server ini tentu saja mempunyai MAC address yang sama. Dan jika kita ingin mempraktekkan network, maka kedua server tersebut tidak boleh nih memiliki MAC address yang sama. Oh ya, dan di bab networking pada VirtualBox ini, kita bisa saja untuk menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop, maupun virtual mesin ke virtual mesin lainnya. Tapi sebelum itu, kita harus dulu mereset MAC address-nya. Dan bagaimana tuh cara mereset MAC address-nya? Oke, teman-teman, kita langsung saja ke VirtualBox dulu. Kemudian kita klik virtual mesinnya dan kita klik kanan, kemudian pilih yang setting. Dan teman-teman pilih yang menu network. Kemudian pencet yang bagian advance. Dan ini adalah MAC address-nya. Dan untuk melakukan networking ini kita harus mereset dulu MAC address-nya. Dan caranya itu mudah banget. Kalian cukup klik yang bagian ini. Nah, udah tuh MAC address-nya itu udah beda. Jadi ini akan otomatis untuk merubah MAC address-nya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi network mode NAT. Tapi sebelum kalian mempelajari materi ini, teman-teman harus tahu dulu apa fungsi dari NAT atau Network Address Translation. Jadi NAT atau Network Address Translation berfungsi untuk menerjemahkan IP public ke IP private maupun IP private ke IP public. Jadi nantinya dengan menggunakan mode NAT ini akan menerjemahkan IP private dari virtual machine atau server kita ke IP public dari internet yang terhubung ke laptop kita. Misal gini nih, jadi kemarin kan kita sudah membuat dua server. Jadi nantinya IP private dan dari server kita ini akan diterjemahkan ke IP public ke internet yang terhubung ke laptop saya. Dan untuk mempraktekkan mode NAT ini, kalian harus dulu nih kembali ke VirtualBox yang versi 6.1 karena sebelumnya kita sudah mendownload VirtualBox dan itu akan langsung diarahkan ke yang versi 7. Dan untuk mempraktekkan NAT ini kalian harus menggunakan yang versi 6.1. Oke, caranya langsung saja kita klik di Google Chrome, cari download VirtualBox 6.1. Nah, kemudian klik yang website ini. Nah, dan di sini kalian bisa memilih sesuai dengan host OS yang kalian gunakan. Tinggal klik dan maka itu akan otomatis mendownload. Karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak akan mengklik yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kalian mendownload VirtualBox yang versi 6.1, kita harus menyeting dulu nih. Caranya yaitu kita virtual mesinnya, kemudian pilih yang menu setting, kemudian pilih yang menu network. Dan kita setting ini menjadi NAT. Kemudian klik OK. Jadi ketika kita sudah menyetingnya tadi, ketika laptop kita sudah mendapatkan internet, maka Ubuntu server kita juga akan ikut mendapatkan akses internetnya. Dan untuk mengeceknya, kita bisa menjalankan sebuah perintah. Pertama-tama kita klik start dulu.
Oke, teman-teman, saya akan login dulu. Dan untuk mengecek apakah virtual mesin kita sudah mendapatkan akses dari NAT, kita bisa dengan menggunakan perintah ping Google Con. Jika sudah mendapatkan akses dari NAT, maka itu akan menampilkan reply. Tetapi sebaliknya, jika belum mendapatkan akses dari NAT, akan menampilkan request timeout. Oke, langsung saja kita enter. Dan di sini artinya sudah mendapatkan akses dari NAT ya teman-teman. Nah, untuk memberhentikan ini kalian tinggal klik CTRL-C. Dan setelah kita mengecek tadi apakah virtual mesin kita sudah mendapatkan akses dari NAT, selanjutnya kita akan mengecek IP address dari virtual mesin ini berapa. IP dan IP mana sih yang bakal diterjemahkan? Dan oke, langsung saja kita bisa menggunakan perintah IP address, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah terdapat dua interface nih, yaitu interface LEO dan interface NP0S3. Jadi di interface NPOS3 ini yang bakal diterjemahkan ke IP public yang terhubung di laptop kita. Jadi simulasinya gini nih teman-teman. Jadi interface NPOS3 yang tadi terhubung ke hidden interface milik dari host OS atau laptop kita. Jadi sekarang saya akan menyebut laptop kita sebagai host OS dan virtual mesin kita yang tadi sebagai guest OS. Jadi intinya guest OS ini terhubung ke hidden interface atau interface yang nggak jelas nih. Dia nggak tahu dirinya itu terhubung melalui interface yang mana. Yang penting dia itu connect dan mendapatkan akses internet melalui NAT. Dan itu menyebabkan laptop kita atau host OS tidak dapat ngeping ke guest OS. Oke, jadi langsung saja kita untuk ping menggunakan command prompt. Kita langsung saja ping dan kemudian kita akan memasukkan IP dari NPOS3 yang tadi, yaitu 10.0.2.15. 10.0.2.15. Dan ini dipastikan tidak akan bisa ya teman-teman. Dan jika itu tidak bisa, maka akan menampilkan request timeout. Ketika kita lihat di control panel, kemudian network and internet, kemudian klik yang ini, kemudian check adapter setting, kemudian klik 2 kali pada virtual box host only network, kemudian bisa melihat detail. Dan di sini teman-teman bisa melihat kalau IP ini yang sama dengan IP pada NPOS3, maka dapat dipastikan host OS mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke Ubuntu server kita. Tetapi karena Ubuntu server kita yang tadi itu terhubungnya ke hidden interface, maka itu membuat IP pada host OS dan IP pada virtual machine menjadi tidak sama. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu NAT vs NAT Network. Apa sih perbedaan dari NAT dan NAT Network ini? Oke, langsung saja jika kita menggunakan NAT, seperti pembahasan sebelumnya, maka virtual mesinnya akan langsung terhubung ke hidden interface. Dan ini menyebabkan kedua virtual mesin ini mempunyai IP yang sama nih. Jadi, jika mempunyai IP yang sama, maka kedua virtual mesin ini tidak akan bisa mendapatkan jalur komunikasi. Sedangkan jika kita menggunakan network, maka kedua virtual mesin ini tidak akan langsung ke hidden interface, dan ini akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi, ini menyebabkan kedua virtual mesin ini mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini,
virtual machine ini mendapatkan IP 10.0.2.15 dan satunya lagi mendapatkan IP 10.0.2.7. Dan oke, langsung saja kita lihat di Ubuntu server yang ini. Kita lihat di setting dulu apakah sudah NAT atau belum. Kita bikin network. Oke, di sini sudah NAT. Kita cek yang clone-nya lagi. Setting network. Dan ini sudah NAT ya teman-teman. Kemudian kita akan menjalankan kedua virtual machine ini untuk mengecek apakah IP-nya sama atau tidak. Langsung saja kita start. Oke, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya. Nah, di sini saya akan mengecek apakah IP address-nya bakalan sama atau tidak pada Ubuntu server yang clone. Nah, langsung saja kita masuk ya teman-teman. Nah, langsung saja kita cek IP address. Nah, oke teman-teman, di sini ini bisa lihat kalau IP address-nya itu sama ya teman-teman, yaitu 10.2.15. 10.0.2.15. Nah, ini IP address-nya sama ya teman-teman, dan ini mengakibatkan kedua virtual machine ini tidak akan bisa untuk mendapatkan jalur komunikasi. Oke, di sini kita masuk ke Ubuntu servernya. Nah, tapi di sini kita tidak akan langsung mendapatkan IP yang berbeda, tetapi kita harus dulu menjalankan sebuah perintah, yaitu perintahnya sudo dhclient -r env0s3. Langsung saja kita enter, kemudian masukkan password dari server kita enter lagi, dan nah oke, di sini kita akan menjalankan perintah lagi, yaitu IP address. Oke teman-teman bisa lihat kalau IP pada endpost S3 itu sudah berbeda ya teman-teman. Nah, kalau itu IP-nya hilang, kalian bisa memunculkannya lagi dengan menjalankan perintah sudo dhclient endpost 3. Itu nggak usah dikasih -r ya teman-teman. Kemudian perintah lagi IP address. Nah, selanjutnya kita akan untuk mencek pada Ubuntu server cloningannya apakah bakalan sama atau tidak. Oke teman-teman, langsung saja kita cek seperti tadi, yaitu dengan perintah sudo dhclient -r env0s3. Oke, langsung saja kita enter, masukkan password, kemudian enter lagi, kita cek dengan IP address. Oke, di sini IP-nya sudah berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mengecek lagi apakah Ubuntu server cloningannya lagi bisa mengeping atau mendapatkan akses ke Ubuntu servernya. Langsung saja kita dengan menggunakan perintah ping, kemudian kita bisa memasukkan IP pada Ubuntu servernya, yaitu 10.0.2 dan .4. Kemudian enter. Dan di sini sudah reply ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Kemudian sebaliknya, kita akan mengecek juga apakah di Ubuntu server ini bisa mengeping Ubuntu server clone-nya. Oke teman-teman, apakah di Ubuntu server ini bisa terhubung ke Ubuntu server cloningannya. Kemudian ping, masukkan IP-nya, yaitu 10.0.2 dan .4, kemudian di enter. Nah, di sini sama juga nih, bisa reply dan bisa terhubung ke
Ubuntu server cloningannya. Jadi dengan adanya switch, kedua virtual machine ini mempunyai IP yang berbeda. Jadi mereka bisa mendapatkan jalur atau akses untuk berkomunikasi. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan praktek NAT networking. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi bridge network. Oke, jadi gimana sih cara kerja dari bridge network ini? Kalau pada sebelumnya pada network itu masih menumpang pada hidden interface-nya milik interface-nya nih. Jadi mereka menerima IP-nya itu IP yang random dan masih nggak jelas. Sedangkan kalau di bridge network ini, si Ghost OS ini akan langsung menyesuaikan IP dari internet yang terhubung di host OS-nya. Jadi seolah-olah gini, virtual machine ini akan langsung terhubung ke internet dan juga terhubung oleh host OS. Jadi misalnya gini nih teman-teman, jika virtual machine ini disetting ke bridge, maka virtual machine ini akan langsung terhubung ke internet yang terhubung di laptop saya. Oke teman-teman, langsung coba aja ya teman-teman. Di sini kita langsung ke setting. Kita setting dulu, kemudian pilih yang network. Kemudian di sini pilih yang bridge adapter. Kemudian kita pilih interface sesuai dengan internet yang kita gunakan. Kemudian klik OK dan langsung saja kita running. Oke teman-teman, di sini saya sudah login dan sudah masuk. Langsung saja kita cek IP-nya. Kita cek dengan perintah IP address, kemudian enter. Oke teman-teman, di sini bisa lihat yaitu 192.168.0.105. Nah, di mana ini adalah IP dari internet yang terhubung di laptop milik saya. Kita bisa mengeceknya di control panel. Oke, langsung saja kita buka control panelnya. Kemudian pilih yang network and internet, kemudian network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Di sini kita pilih yang opsi WiFi. Kemudian pilih yang details dan lihat IP yang di sini adalah 192.168.0.104, di mana ini merupakan sama dengan IP yang ada di Ubuntu server ini. Oke teman-teman, jadi intinya bridge network ini menghubungkan virtual machine dengan internet dan juga terhubung ke laptop kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai host only network. Jadi simulasinya gini nih teman-teman. Kalau sebelumnya saat kita menggunakan NAT, maka si Ghost OS ini terhubungnya ke interface. Sedangkan saat kita menggunakan host only network ini, si Ghost OS atau virtual machine ini akan terhubung ke host only interface pada host OS. Jadi dia terhubungnya itu melalui interface yang jelas nih. Dan ini mengakibatkan si Ghost OS ini bisa mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke host OS-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja lihat saja host only networknya di host OS kita. Kita bisa mencari dengan view network connection. Oke, dan teman-teman di sini bisa melihat jika kalian menggunakan Windows, maka di sini sudah ada yang virtual box host only networknya. Sedangkan kalau kalian menggunakan macOS atau Linux, maka itu tidak ada. Dan kalian bisa membuatnya di virtual box. Oke, dan kalian itu bisa membuatnya di virtual box, kemudian pilih menu file, kemudian pilih yang host network manager. Nah, di sini kalian bisa membuatnya nih. Jika kalian menggunakan yang Linux maupun macOS, kalian tinggal klik yang create. Karena di sini saya sudah ada, nah saya tidak akan membuatnya lagi. Oke, selanjutnya kita akan
lebih dahulu untuk servernya, kita klik yang setting, kemudian pilih yang menu network. Nah, di sini kita ganti nih menjadi host only adapter. Nah, namanya sesuai dengan interface yang sudah tadi dibuat. Nah, langsung saja di oke. Kemudian bisa langsung saja di running. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk dan sudah login ke Ubuntu servernya. Nah, kemudian kita akan mengupdate IP address-nya. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan perintah sudo dh client -r enp0 npost 3. Kemudian masukkan passwordnya. Dan cek lagi dengan perintah IP address. Kemudian enter. Oke, teman-teman bisa lihat di sini IP-nya sudah tidak ada. Dan kita akan merequest kembali dengan perintah sudo dh client enp0 3. Kemudian enter. Cek dengan menggunakan perintah IP address. Kemudian enter lagi. Dan selanjutnya kita akan mengecek apakah IP yang di sini akan sama dengan interface host only network. Oke, langsung saja kita ke control panel ya teman-teman. Network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter shader. Langsung saja kita 2 kali ya teman-teman. Dan kemudian kita bisa melihat detail. Oke, di sini IP-nya yaitu 192.168.0.104, di mana IP-nya yang sama dengan Ubuntu server yang tadi, itu membuat si virtual machine ini bisa connect ke host OS ini. Oke teman-teman, dan kita akan mencoba untuk ngeping dari virtual machine ini ke host only interface. Oke, langsung saja kita ping. Masukkan IP yang tadi 192.168.0.104. Oke, langsung saja di enter. Dan ini gagal ya teman-teman, karena tidak menampilkan output reply, karena defaultnya itu memang gagal. Sedangkan kita akan coba ping dari command prompt ke IP virtual machine-nya. Langsung saja kita ping, terus kita lihat IP-nya yaitu 192.168.0.104. Oke, langsung saja kita enter. Dan jika kita mencoba ngeping dari host OS ke virtual machine-nya, ini berhasil ya teman-teman, karena menampilkan output reply from. Lalu kenapa sih dari virtual machine ke host OS-nya itu gagal, sedangkan dari host OS-nya ini ke virtual machine-nya berhasil? Jadi ini dikarenakan descender firewall ya teman-teman pada laptop kita. Jadi si firewall kita melindungi laptop kita biar tidak bisa diping dari luar. Oke teman-teman, dan langsung saja kita akan mencoba untuk menonaktifkan Windows Defender Firewall-nya. Kalian bisa langsung ke pencarian, kemudian cari Windows Defender Firewall. Yang ini ya teman-teman.
Dan di sini bisa lihat kalau teman-teman sudah pakai Windows Defender Firewall, maka itu akan berwarna hijau. Langsung saja kita akan menonaktifkannya, yaitu kita pilih yang Turn Windows Defender Firewall on off. Kemudian klik. Nah, kalian bisa menonaktifkannya dengan pilih yang turn off. Kemudian yang public network setting juga di turn off. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul pemberitahuan seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah kita menonaktifkannya, kita akan mencoba lagi nih untuk ngeping dari virtual machine ke host OS-nya. Oke, langsung saja kita ping dan masukkan IP-nya. 0.104. Oke, langsung saja kita enter. Oke, teman-teman, di sini kita lihat setelah menonaktifkan Windows Defender Firewall-nya, ini bisa ya teman-teman. Untuk menghentikannya, kalian bisa klik CTRL+C. Dan setelah kita mempraktekkannya ini untuk mengeping dari virtual machine ke host OS-nya, kita bisa langsung untuk menyalakan kembali Windows Defender Firewall-nya. Turn on Windows, kita nyalakannya lagi ya teman-teman, menjadi turn on, kemudian OK. Jadi teman-teman, kenapa harus dinyalakan kembali? Karena jika itu tetap dimatikan, maka bakal membahayakan laptop kita loh. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu internal network part 1. Karena di sini akan ada 2 part nih. Oke, langsung saja ke simulasi internal network. Jadi kalau virtual machine kita ini sudah menggunakan internal network, maka si virtual machine ini tidak akan lagi berhubungan lagi dengan host OS. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Jadi misal gini nih, virtual machine 1 ini menggunakan internal network dan virtual machine 2 ini menggunakan internal network juga. Maka kedua virtual machine ini dapat saling berkomunikasi melalui switch virtual. Di sini switch virtualnya tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi si switch virtual ini merupakan internal network yang bisa menghubungkan virtual machine ini agar saling berkomunikasi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke prakteknya. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu. Kita pilih network. Kemudian di sini kita pilih yang internal network. Di sini kalian bisa membuat nama, bebas terserah kalian. Dan di sini saya menamainya internal 1 ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kita ingin menghubungkan kedua virtual machine ini, maka nama dari internal ini harus sama ya teman-teman. Jadi di Ubuntu server yang clone kita juga disetting ya teman-teman. Nah, di sini namanya juga harus sama pada Ubuntu server yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan menggunakan nama internal 1 dan di sini kita juga menggunakan nama internal 1 ya, teman-teman. Kemudian klik OK. Oke, setelah menyeting tadi, kita akan merunning kedua virtual machine ini ya, teman-teman. Dan karena di sini kita tidak bisa masuk, maka kita akan power off kedua virtual mesinnya saja. Oke, di sini kita sudah power off mesinnya ya teman-teman. Dan untuk memberikan IP secara statik, kita harus ganti mode dulu nih. Kita akan mengganti mode. Di sini saya akan menggunakan yang bridge agar bisa masuk ya teman-teman. Kemudian virtual machine yang satunya kita juga ganti mode ya teman-teman. Kita ganti ke bridge.
Dan kemudian kita bisa langsung saja merunning kedua virtual mesinnya. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita menyetingnya ke bridge, dan di sini saya sudah bisa masuk nih ke Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya. Dan mulai dari sinilah kita akan menyeting IP address-nya. Kita menggunakan perintah, kita ketik sudo kemudian nano spasi slash etc kemudian slash net p. Kemudian kita bisa langsung klik tab pada keyboard kita. Tab. Dan itu berubah menjadi net plan. Kemudian kita ketik lagi 00. Di sini kita bisa langsung tab lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita menyetingnya ke bridge, dan di sini saya sudah bisa masuk nih ke Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya. Dan mulai dari sinilah kita akan menyeting IP address-nya. Kita menggunakan perintah, kita ketik sudo kemudian nano spasi slash etc kemudian slash net p. Kemudian kita bisa langsung klik tab pada keyboard kita klik dan itu berubah menjadi net plan ya teman-teman. Kemudian kita ketik lagi 00. Kemudian di sini kita bisa langsung tab lagi teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah mengubah strukturnya, di bagian bawah addresses ini kita akan memasukkan IP address-nya teman-teman. Oke, di sini saya nanti akan menggunakan IP address-nya yang 192. Langsung saja kita ketik 192.168.1.2/24. Dan jika sudah, kita bisa menyimpannya dengan memencet CTRL-X, kemudian ketik huruf Y pada keyboard kita teman-teman, kemudian klik enter. Dan di sini kita akan mengapply-nya dengan menggunakan perintah sudo net p, kita tab kemudian apply, kemudian enter. Oke teman-teman, kita akan mencoba lagi di Ubuntu server yang cloningannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengubah susunannya ya teman-teman di Ubuntu server cloningnya. Kemudian di bagian addresses ini kita memasukkan IP-nya nih. Tadi yang di Ubuntu servernya kan menggunakan yang .2. Nah, di yang cloningannya saya akan memakai IP yang 192.168.1.3/24 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kemudian kita langsung pencet CTRL-X, kemudian Y, kemudian enter. Oke, langsung saja seperti tadi, kita akan mengapply-kannya, yaitu sudo net plan apply, kemudian enter. Oke, sudah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan merestart dulu kedua virtual mesin ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan kedua virtual mesin ini apakah bisa saling terhubung. Tetapi sebelumnya kita kan tadi menggunakan yang bridge ya teman-teman. Dan di sini kita langsung akan menggantinya dengan networking internal. Nah, di sini namanya internal 1, kemudian oke, kemudian di Ubuntu server yang clone-nya juga diganti ya teman-teman.
Nah, di sini masih bit, kita ganti dengan internal network. Di sini namanya juga namanya sama ya, internal 1. Oke, selanjutnya kita akan merunning kedua virtual mesin ini. Oke, teman-teman di sini sudah bisa masuk ya, teman-teman, ke Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya, karena nggak kayak sebelumnya, karena ini tidak sudah lagi merequest IP. Nah, di sini kita langsung saja mengecek IP-nya dengan perintah IP address enter. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau IP-nya yaitu 192.168.1.3 ya teman-teman, /24. Nah, itu sama kayak yang tadi kita buat ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencoba ngeping nih dari Ubuntu server ke Ubuntu server cloningannya. Kita langsung saja ping, lalu masukkan IP-nya dari cloningannya ya teman-teman, 192.168.1.3. Oke, langsung kita enter. Oke, di sini sudah reply ya teman-teman, berarti ini sudah nyambung. Kita bisa menghitungkannya dengan ctrl+C. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf bila ada salah tutorialnya atau nggak jelas gitu, terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.